seperti ini. Di atasnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Misalnya saya contohkan yang paling banyak aja. Misalnya ada 6 sampel, nanti naruhnya gini. Naruhnya seperti ini sampelnya. Ini sampai nomor 10, nomor 11. Ini kebayang nggak ya? Tak buka nggak apa-apa. Soalnya bukanya harus di ewan. Nggak apa-apa. Nah, ini kan ada packaging. Ini ada 10 sampai 12. Nanti posisinya harus seperti ini. Nah, naruh sampelnya nanti. Ini replikasinya di sini. Jadi ini misalnya nih, ini sampel 1. Ini 1, 2, 3 itu replikasi. Kemudian ABCD-nya itu konsentrasi. Misalnya konsentrasi mau dibikin 500, 250, seperti ini ya. 1,25 misalnya begitu. Ini seri konsentrasi, ini replikasi. Jadi ini nomor 2 nih, nomor 3, nomor 4, nomor 5-nya miring gini. Ya, ini serinya ke sini. Ini kontrol sel. Jadi setiap plate itu harus ada kontrol sel, ada kontrol media. Nah, kenapa harus seperti ini? Karena ini nanti masuk hitungan. Jadi misalnya kita lupa nggak naruh kontrol selnya, nanti nggak bisa dihitung datanya. Atau lupa nggak naruh kontrol media, nggak bisa juga. Jadi harus ada kontrol sel, ada kontrol media, ada sampel. Dalam satu plate itu wajib. Terus satu plate misalnya nggak muat nih kontrol selnya ada di plate lain, nggak boleh ya? Nggak boleh. Jadi dalam satu ini karena ya nanti baca Elisa itu kan satu plate ini bareng nih. Nah kalau kontrolnya itu di belakang waktunya beda, itu nanti hasilnya beda. Kayak dalam satu plate harus ada ini semua. Nah nanti nek misalnya sampel saya cuma 4, mappingannya saya rubah nggak seperti ini. Kalau 4 nanti serinya ke sini bisa 7. Sampel saya 5, serinya bisa 6. Replikasi selalu 3, biasanya selalu 3. Terus kita lihat dulu misalnya ya. Ini dari tadi pagi nggak capek? Enggak. Tadi itu kalau mau istirahat dulu boleh. Ini nggak lama kok, nggak sampai sore. Terus ini PBS itu fosfat buffer salin, beda dengan yang FBS ya. FBS itu fetal bovine serum. Itu serum itu kan protein, jadi untuk makanannya si sel. Kalau yang PBS itu buffer penyangga, jadi dia hanya untuk nyuci doang. Nah, kenapa dikasih PBS? Jadi ceritanya si tripsin ini dia nggak bisa aktif kalau kena FBS. Nah, media kulturnya tadi kan ada FBS-nya toh. Nah, dihilangin dulu pakainya PBS ya. Hanya dituang terus ditarik lagi. Nah, ini udah bersih dari FBS. Nah, kemudian untuk ukuran disk ini tripsinnya setengah mili aja. Nggak boleh banyak-banyak. Kenapa? Karena si tripsin ini kalau terlalu banyak dia membunuh sel. Jadi nggak boleh terlalu banyak. Sambil cerita ya, kalau kultur itu yang perlu diperhatikan pakai APD ya, jas lab, kemudian glove, kalau perlu pakai masker. Tapi di sini ini karena BSC-nya 2, terus nggak infeksius. Ini kita nggak ada yang sakit tuh ya. Kan sekarang baru ini corona gitu. Tapi sebetulnya kalau kita nggak sakit itu kan nggak perlu pakai masker. Tapi dikasih tahu sama yang ahlinya mikro sini, Dr. Triwibawa itu ahlinya penyakit infeksius. Jadi nggak perlu takut yang berlebihan, tapi tidak boleh juga menyepelekan. Terus
inverternya kebetulan. Jadi ini hanya untuk transit sementara. Nanti kalau udah selesai kita pindah di ruang sebelah, itu ada C2 inverternya. Ini memang sengaja nggak dikasih karena maintenance-nya kan mahal, kita hanya pakai satu aja. Batok biasa. Ini hanya untuk angkat-angkat. Selama berapa? 5 sampai 10 menit. Nah, sambil nunggu 5 sampai 10, saya cerita tentang hemositometer ya. Habis ini kita ngitung sel soalnya. Sampai ibunya di. Nah, jalan-jalan lagi. Jadi ini tak hapus dulu ya. Nanti hitung selnya itu pakai hemositometer. Kalau yang di kedokteran mungkin udah sering ya. Yang ini Hemosito. Oh, hemositometer. Hemositometer itu bila hitung. Nanti kita hitungnya pakai ini juga. Nanti ada empat kotak seperti ini, bentuknya seperti ini kalau dilihat di mikroskop. Nah, terus yang di pinggir sini tuh ada 3 sisi di pinggir. Garisnya dianggap lurus. Ini ada 3, atas juga ada 3, ada 3. Ini tak sama yang di atas saja. Nah, seperti ini. Kemudian yang bilik ini yang disebut bilik itu ini ada 4 bilik. Ini nanti ada wujud sangkar, jumlahnya 16. Dianggap lurus. Ini ada 16. Satu kotak ini wujud sangkar. 1, 2, 3, 4. Nah, 4 kali 4 jumlahnya 16. Nanti selnya masuk di sini. Nah, terus ini bulat-bulat itu dianggap sel. Ini yang dihitung. Nah, selnya nanti mestinya nggak rata. Ada yang di sini, ada yang di sini, ada yang di sini, ada yang di sini, ada yang di sini. Nah, yang dihitung adalah sel yang ada di 16 kotak ini. Nah, kalau di tepi yang di garis dihitung nggak. Nek saya biasanya berat mana tuh artinya sel itu cenderung ke dalam apa keluar. Kalau ke dalam dihitung, kalau keluar nggak usah. Yang ini nggak usah. Kok nggak konsekuen sebetulnya penghitungan ini adalah sifatnya itu hanya perkiraan. Jadi nggak mungkin pas nanti ini misalnya ada 10 orang ngitung mesti jumlahnya beda semua. Jadi hanya karena perkiraan biar kita itu naruh selnya nggak terlalu padat, nggak apa-apa, selisih sedikit-sedikit nggak apa-apa, asal nggak terlalu banyak. Kalau misalnya ngitung paling nggak sampai 20 sel nggak nyampe. Nah, nanti ini bilik 1, bilik 2, bilik 3, bilik 4, nanti dijumlah selnya. Nah, jumlahnya berapa? Misalnya jumlahnya 100 atau 200 misalnya. Berarti jumlah selnya adalah 200 dibagi 4 kali 10⁴ per mil. Nah, ini rumus nih. Kenapa kali 10⁴? Nanti bisa dibaca. Searching aja bilik hitung atau hemositometer. Di situ ada penjelasannya kenapa 10⁴. Ini ternyata tuh sebetulnya bilik hitung tuh ada kayak lubangnya, volumenya. Nah, ini dikali jadi panjang kali lebar kali tinggi gitu kok rumusnya tuh. Nanti ketemunya 10⁴. Nah, ini rumusnya. Nah, itu caranya. Nah, terus nanti diambil dari sini kan jumlah sel yang kita panen hari ini. Nah, yang dipakai pernah lihat plate 96? Pernah? Nah, saya ambilin dulu biar mau plate 96. Kalau mau panen yang disiapin itu tempatnya. Soalnya tempatnya bisa disk, bisa flash dan ukurannya macam-macam. Kenapa harus 80 sampai 90? Karena sel kalau terlalu sedikit boleh sambil lihat. Kalau sel terlalu sedikit dipanen itu nanti plate yang 96 tadi udah sesuai itu tinggal nanti dipapar. Nah, hari ini terus dipapar nggak boleh, takutnya nanti matinya sel karena stres, bukan karena sampel. Kenapa? Karena kita bikinnya 10%, jadi minimal bikin 100 ml. Fungison itu betul, ini fungison. Ini benson. Yes, ini untuk jamur, ini untuk bakteri. Ditambahkan.
PMI-nya tinggal dituang aja, dikira-kira paling ini sekitar 5 sampai 7 mili gitu, nggak usah diukur boleh. Ini tinggal dituang gini. Nah, terus kita pindahkan ke conical. Ini conical. Aku tutup 15 cc ya. Nah, ini karena volumenya 15 disebut tutup 15 cc. Terus kita tuang di sini. Tuangnya kayak tadi harus pakai mikropipet, nggak boleh langsung dituang. Terus ini kita resiskan juga. Penelitiannya tentang apa Mbak nanti? Itu uji sitotoksik sel hela. Buang atau sama apa lanjutannya? Kalau nutrifisinya sih sama flosis. Oh iya, pakai flosis itu aja gampang. Mbak Mia kenal nggak Mbak Mia? Mbak Mia itu adiknya Pak John. Nggak kenal ya? Nggak tahu ya. Kemarin tuh WA mau apa? Uji sel kompeten. Itu masukin yang ke bilik. Ini bilik hitung. Hemosit. Hemositometer Itu. Oh, itu di lab dulu. Terus taruh sini, taruh atasnya gitu. Kultur di sini jangan khawatir. Handle selnya dibantu teknisi. Jadi peneliti tinggal pakai. Jadi nanti ada masalah di sel itu kita yang handle. Penelitinya tinggal pakai udah siap panen gitu. Tapi biasanya yang hitung-hitung peneliti ya. Jadi kita handle-nya sampai panen ke sel, terus nanti dihitung jumlahnya. Ya berarti medium gitu sih. Iya, teknisi. Sini ya dipegangin satu-satu, CO2-nya penuh, CO2 inkubatornya. Nanti malah nggak efektif. Ya, ini isinya sekitar 10 mikro. Kenapa tadi nggak saya ukur? Karena ini udah otomatis. Kalau saya sudah berapapun yang masuk sini hanya 10 mikro muatnya. Ini ada lubang-lubangnya gini, muatnya 10 mikro. Nah, habis itu dihitung ya pesertanya ya, yang hitung ya, latihan menghitung. Kayak tadi tuh. Biasanya manual soalnya. Ya silahkan ngitungnya pakai ini karena terlalu banyak. Kalau 1, 2, 3 nanti capek. Nah, itu dapat salah satu pencet. Ya silahkan. Ayo. Nggak berani, nggak apa-apa, salah nggak apa-apa. Ya Mbak, tak rekam Mbak. Dulu 1, 2, 3 tuh mana? Ya, betul. Atau langsung terangkat boleh kok, langsung tetek digeser, tetek boleh. Nggak usah satu jalan satu jadi nggak. Enak ya kalau kayak gitu. Berarti satu lapang kandang gitu ya? Tengok langsung di Aduh, salah kayaknya aku ketinggian deh. Temennya Mbak Rate enggak ya? Oh ya, penyakitnya nggak? Mas Ade itu udah lulus belum ya? Kita. Oh. Ya nek yang benar itu ngitung 4 bilik. Ini dijumlah dibagi 4. Nah ini tadi
itu sebetulnya ngitung 1 bilik ternyata, tapi ini tak anggap 3 bilik gitu. Iya. Jadi ini dibagi 3. 286. Berarti jumlahnya adalah 286. Jumlahnya 860 dibagi 3. Jumlahnya Udah berapa? dibagi 3. Udah dibagi tiga. Oh, iya, Jelas dong. ya. Berapa? 860 860 bagi 3. dibagi 3 ya. Dikali 10 pangkat. Ini 860 dibagi 3 ini jumlahnya adalah 284 ini ya. 86. 86,6. Nah, 86 itu aja. Ini kali 10,4 per mil. Ini kan rumusnya tadi tuh. Nah, terus itu toksik yang digunakan per welnya, well ini lubang, ini namanya well ya. Ini tadi kan ada lubang-lubangnya nih. Nah, satu well itu nanti dikasih selnya 10 pangkat 4 dalam volume 100 mikro. Jadi harus dalam bentuk cairan, karena selnya kalau nggak ada cairannya dia nggak bisa dihitung toh. Jadi harus dalam 100 mikro gini. Ini 100 mikro, isinya 10 pangkat. Ini 10 pangkat 4 lagi, 100 mikro lagi, dan seterusnya sampai sini. Nah, cara ngitungnya gimana? Jadi sel yang kita butuhkan dulu. Berarti kan sel yang kita butuhkan adalah 10 pangkat 4. Ini jumlah sel yang kita butuhkan. Bila dikalikan jumlah welnya 96. Kalau 96 kita hitung 100, dilebihkan. Kenapa? Karena nek 96 kita bikin 96, nanti yang terakhir mesti kurang nipetnya. Mesti dilebihin. Nah, ini dibikin 100 ini. Nah, terus dibagi jumlah sel yang kita dapat. Nanti ketemu sel yang kita gunakan. Ini dibagi 2, 8, 6 kali 10 pangkat 4. Nah, ini ya. Nah, berarti ini ditulisin gini enggak? Ini jumlah sel yang dipakai. Ditulisin sendiri ya. Bisa kan? Ini jumlah well. Jumlah well. Ini jumlah sel yang dipanen yang bawah ini. Ini sel yang dipanen. Nah, ketemunya adalah, ini bisa coret gini ya. Ketemunya adalah 100 dibagi 286 berapa? 0,35. Ini satuannya mili. Ini dipahami dulu. Nah, jadi nanti ketika kita ngambil mili, saya jadikan mikro ya, biar gampang ya. Kan 0,35 mili kan nggak enak karena pipetnya itu satuannya mikro. 350 mikro gini bisa dibayangkan. Berarti ketika kita ngambil 350 mikro, itu selnya sudah 10 pangkat 4 kali 100. Artinya ini sudah bisa untuk 100 well. Nah, karena cairannya itu kita butuh, ini kan cairannya nanti kita butuh 100 mikrolit kali 100. Ini bisa dibayangin. Berarti kita butuh cairan 4. Ini kan? Atau ini adalah 10 mili. Ini 3, betul. Nah, padahal kita baru dapat 350 mikrolit selnya. Nah, biar cari cairannya ini nanti dibagi 100 mikro semua rata, itu isinya ini. Sekarang tak balik, ini kalau tak tambah media kultur sampai 10 mili, boleh nggak? Ini nanti diambilnya 10 mikro gini. Itu cara teknisnya. Kebayang nggak? Gimana? Ini yang tak tulisin ini dipahami dulu. Jadi yang dihitung adalah jumlah sel yang dipakai itu 10 pangkat 4. Semua sel nanti kalau uji toksik makanya 10 pangkat 4 ya. Jumlahnya kan HMC itu entah MCF nanti 10 pangkat 4 pernya. Dikalikan jumlah well totalnya. Dibagi jumlah sel yang dipanen, nanti itu dapatnya volume yang dibutuhkan. Iya, volume sel yang dibutuhkan.
Ini semua well. Semuanya well. well. Ini Bisa udah untuk kali 100. Ayo terus ini ke sini. Untuk bisa Ke sini. Nah, Untuk bisa karena ceritanya satu well ini nanti kan isinya 100 mikro. Harus berisi sel sama media. Kalau satu-satu, ini kenapa saya tambah MK langsung 100? Bayangin kalau satu-satu. Ini untuk 100 loh ya. Jadi kalau dibagi 100 kan 3,5 mikro nih. Nanti yang berarti yang 100 dikurangi 3 ini berapa? Sekitar 96,5 mikro. Ini media. Capek toh. Cerit-cerit 3,5. Habis itu tambah media. Nggak seperti ini caranya. Caranya seperti ini. Supaya enggak. Kalau kita ngambil 3,5 mikro, selnya sama dengan 10 pangkat 4. Padahal ini nih harus totalnya itu plate-nya itu 100 mikro. Ini standar ya? Iya. Standar uji toksik. Jadi jangan dikejar pertanyaan ngopo kok dapat 100 mikro. Sebetulnya bisa 300 ngebludak. Tumpah. Jadi ini standarnya itu nanti sel 100 mikro. Pas treatment juga 100 mikro besok itu. Pas MTT juga 100 mikro, pas stopper juga 100 mikro. Jadi nanti 100 mikro terus hasilnya. Seperti itu. Itu standarnya uji toksik. Saya ini kudu ngerti. Soalnya ini nanti nek pas panen berarti kan ketemu ini jadi bisa ngitung. Berarti kan 350 mikro plus X totalnya jadi 10 mili. Ya. Wes ini beras ini berarti 900 piro? 10.000 dikurangi 350 9.650. Gini. Ini nih berasal dari ini tadi 9 berapa tadi? 9, 100 dikurangi ini loh. 96,5 kali 100. Ketemunya ini gitu loh. Iya. Balik malah mumet. Nggak usah dihafalin juga nggak apa-apa kok. Intinya seperti itu. Nanti saya bantu pas ngitung selnya. Yang juga untuk piro saya bantu. Nanti penelitinya tinggal ngecrot ini 100 semua. tinggal ditambah aja totalnya berapa ambil 100. Iya. Karena ini nanti ganti-ganti setiap kali kita panen. Jadi iya harus kita hitung dulu. Misalnya pas selnya nggak terlalu banyak, nggak mungkin 200 sekian, 100 sekian atau 80 sekian gitu. Nah, kalau kita langsung ngeplet udah selesai. Ayo, satunya WIDR yang sudah nilai ya. Nah ini kan tadi WIDR. aku rekam. Lu jangan ketinggalan. Berarti ngambilnya dari bilik tadi. Tapi ini saya Iya. sorry ini tak hitung aja ya biar cepet ya. Ini saya belum tahu jumlahnya berapa soalnya. Ini tadi kan dikasih teman yang sebelah juga panen. Enggak tak hitung sebentar. Kenapa? Ada sama. Biar ringan di ongkos. Iya. Ekstraknya sendiri-sendiri, enzimnya 1/4. Nggak apa-apa, kita jadiin dulu. Oh pakai handscoon? Iya, ada dulu. Nanti tak ambilin. Bentar, ini tak ini dulu. Ini 4 mili tak jadiin dua. Nanti template sendiri-sendiri ya. Ini 2 mili, ini 2 mili. Terus yang 10 nggak usah di ini, nggak apa-apa pakai ini. Maksudnya tinggal ditambah aja kan? Iya. Sampai 10 gitu kan. Betul.
nanti tinggal 100 mikro. Bentar ya, beratnya tak siapin dulu. Ini tadi beratnya satunya ini ya. Tak ambilin klub dulu. Ini bentar, tak ambilin dulu. Ini temannya bener ya, Harus zoom gitu loh. harus dia tuh yang Terus satunya pakainya coba saya contoh sebentar ya. Oh belum biasa, jadi nanti kalau belum pernah pakai microbed harus diraba dulu. ya. Harus diraba dulu. Kan nek 2 kali. Nyedotnya nggak boleh, tapi coba tak contohin satu. Ya. Jadi ada teorinya biar apa mipetnya nanti tepat sampai terakhir tuh. Nah ini dibolak-balik dulu toh, tapi sekalian nggak apa-apa biar selnya nyampur. Terus ini pertama ini ditekan dulu, tapi nekannya nggak boleh Sekali aja. ya, ditekan pipetnya masuk. Nah terus keluarin. Nah ini keluarinnya ini ditahan biar nanti nggak ada udara masuk. Karena untuk ngambil lagi toh ini ditahan. Tadi kan posisinya gini toh, ini tak tekan gini toh, ditahan. Jadi nek pas kondisi kosong ini jangan dilepas. Nek dilepas ini nanti ada udara masuk terus nanti mumplok ini lah berbusa. Nek ditahan nggak? Ini terus Baru masukin terus ditekan lagi ditahan. Kan ini kosong iya, pindah terus ditahan lagi gitu. Ini harus kebiasaan ini. Iya, terus nyedot lagi ditahan lagi terus sampai selesai. Kalau udah selesai boleh dilepas. Tapi sekali aja kan mbak, maksudnya bukan yang dalam kan? Bukan yang dalam sekali. Yang sekali kan? Ini nek dalam kan segini. Nah, nek dalam. Nanti misalnya ini kan saya lepas, sisa dikit toh, biarin, jangan dipaksa pakai ini. Kenapa? Karena nanti nek dipaksa pakai ini, tangannya ke banjir gini, ngambilnya lebih. Jadi kalau sisa dikit ini biarin aja. Itu karena pipetnya udah nggak bener, tapi biarin nggak apa-apa. Oke, berarti ini sekarang yang satu sini, ini kan ada 2 nih, biar cepet. Ini juga bisa nih. Nah, ini yang ini nih. Ini yang satunya siapa nih? Ini mbak nih. Oh yang lain boleh loh. Enggak harus dari inilah. Nanti nek datanya nggak bagus bisa di. Mbak,